ibadahmu. Itu yang dilakukan Islam sampai tidak ada konflik. Nah, nanti pada masa pertengahan terjadilah konflik besar-besaran. Itu namanya perang salib. Lalu kalau kita mau teliti kenapa terjadi perang salib, itu pelajaran pada masa jadi S2. S2 itu perang salib, itu kita sudah pelajari. Apa sebabnya terjadi? Ya salah satu penyebabnya itu karena sakit hati di mana kota suci Palestina itu diambil oleh umat Islam. Dan itulah yang mereka perjuangkan agar tanah suci itu tempatnya Nabi Isa dikebumikan dan tempatnya naik ke langit direbut kembali. Maka terjadilah perang salib dan itu dia rebut pada perang salib pertama. Lalu nanti tahun 1187 dia kuasai Palestina itu 90 tahun, baru diambil alih lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi tahun 1187 sampai terakhir, sampai dikuasai oleh Turki Utsmani. Jadi kurang lebih 600 tahun lamanya itu ya Islam dikuasai oleh Palestina, dikuasai oleh Islam. Tempatnya Yahudi dengan orang Kristen. Nah, masa pertengahan sampai sekarang sampai nanti ya kadang bagus, kadang tidak, kadang bagus, dan puncaknya lagi konflik itu ketika penjajahan Barat masuk di dunia Islam. Ya itulah bagaimana penjajahan mereka datang untuk ya menguasai kolonialisme, imperialisme. Ya sampai banyak tantangan-tantangan dari orang-orang seperti di Indonesia sendiri. Ya banyak pemerintah Indonesia ya karena tidak bisa ditolak, kita adalah negara majemuk, kita negara yang berpisah-pisah tapi satu ya. Negara majemuk itu hadir 6 agama itu rawan konflik. Kenapa rawan konflik? Karena masing-masing agama menyatakan dirinya agamakulah yang benar, semua menyatakan agamakulah yang benar. Kristen begitu, Katolik begitu, Islam juga begitu. Ya, kemudian ada agama yang misionaris, ada yang tidak misionaris. Yang misionaris inilah yang selalu rawan. Nah, yang tidak misionaris seperti Hindu itu tidak ada konflik. Ya, karena dia bukan dakwah. Agama Buddha sering konflik itu di mana itu? Di Burma. Konflik karena Buddha itu agama dakwah, Islam agama dakwah, Kristen agama dakwah. Katolik lebih-lebih agama dakwah. Itu semua yang membawa konflik karena masing-masing saling merebut pengikut. Dan percaya kalau rebut pengikutnya ada kecemburuan. Itulah ya peristiwa yang terjadi sampai sekarang ini. Ya. Jadi ada yang menyatakan bahwa hubungan Kristen dengan Islam di Indonesia itu masih ada pengaruh-pengaruh perasaan. Itu. Sekarang kita masuk ke 5, yaitu sejarah perkembangan orientalisme. Apa itu orientalisme? Orientalisme itu adalah orang-orang Barat yang ahli tentang ketimuran. Orang Barat yang banyak pada awalnya itu banyak sakit hati kepada Islam karena masih dipengaruhi oleh penyebaran Islam di negara-negaranya, sampai Nabi Muhammad dikatakan ya nabi pelacur, ya orang sakit, macam-macam di Al-Quran itu kata-kata setan, kata jin, banyak sekali itu. Buku-bukunya itu berkembang. Jadi itu memang pemerintah di Inggris memerintahkan itu perintah di sidang di Cina tahun 1132 itu dianjurkan untuk pergi ya para orientalis ini menyebar ke dunia Islam, memberikan propaganda. Tapi kemudian dalam perkembangannya setelah mereka menyatakan bahwa bagaimana sebenarnya Islam,
Lalu dia menemukan titik terang, dia curiga, lalu mereka mengadakan penelitian. Jadi kecurigaan itu mereka mengadakan penelitian sesuai yang ada dalam Al-Quran. Karena dia sudah membaca Al-Quran, dia mau mencari betul-betulkah Al-Quran itu bagus, betul-betulkah Al-Quran itu apa yang dia katakan. Mudah-mudahan kamu berpikir, mudah-mudahan kamu berakal, mudah-mudahan kamu memahami, telitilah alam ini. Ya, itu di dalam Al-Quran. Ya, apa Al-Quran menyatakan, ya, sekiranya air laut ini itu kamu jadikan tinta dan daun-daun yang ada di permukaan bumi kamu menjadikan kertas untuk membahas satu hurufnya ayat Al-Quran, maka semua air laut itu akan habis, ya, daun-daun itu akan habis, kamu membahas surah itu, tapi ayat-ayat Tuhan masih luas, walaupun kamu mendatangkan lagi, ya, air laut dan kertas sebanyak itu dia ingin begitu, ya, luasnya itu satu ayat. Makanya satu ayat itu selalu dikatakan, mudah-mudahan kamu berpikir, mudah-mudahan kamu bersyukur, mudah-mudahan kamu mengetahui, kan? Apa itu ya, di dalam surat Al-Kahfi 2 ayat terakhir, ya, walau kanal bahru midada li kalimati rabbi, ya toh, ya, itu ayatnya itu, ya, itu menandakan bahwa begitu luasnya ayat-ayat Al-Quran itu. Lalu mereka mengadakan penelitian sesuai yang ada dalam Al-Quran, dan itu ternyata betul apa yang dia cari itu. Ternyata betul. Contohnya, di dalam Al-Quran dikatakan, tidak bosan, Ki. Kalau bosan, Ki, saya tutup. Fokus, Prof. Alhamdulillah. Tidak, Prof, tidak. Pernah kita bosan. Enggak, Bu. Iya, Semangat, masih semangat. Masih pagi-pagi, jadi insya Allah masih segar, Bu, insya Allah. masih ada waktu sampai jam 9. Ya, jadi dalam Al-Quran, salah satu itu yang ada di dalam Al-Quran, dia dapati dalam Al-Quran, ya, orang Barat itu, ya, apa namanya itu ada tubuh Fir'aun di dalam lautan. Apa namanya itu? Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat. Ya, pada hari ini aku nampakkan tubuh Fir'aun. Dia tidak jadi air, tidak hanya di bawah air, tidak jadi tanah, tapi dia ada di dasar lautan. Mudah-mudahan kamu berakal. Itu ada surah dalam Al-Quran. Lalu dia mau meneliti kebenarannya ayat itu. Dia menciptakan kapal selam, akhirnya ditemukanlah tubuh Fir'aun pada tahun 1879. Dikirimlah tim ekspedisi dari barat, kemudian dipimpin oleh, ya, tim peneliti dari Mesir namanya Muhammad Ibnu Abdul Rasul. Lalu tubuh Fir'aun itu ditemukan di dasar laut. Betul, dia separuh badannya sudah menjadi batu karang dan separuh badannya ya masih utuh. Anda mau melihat, silakan pergi ke Mesir, itu ada tersimpan di Museum Mesir. Itu adanya setelah diteliti, ternyata inilah orang yang mengejar Nabi Musa, ya, di Firaun, dan laut terbelah, dia tenggelam di dasar lautan. Sekarang tubuhnya bisa disaksikan. Itu penemuan orang Barat berdasarkan dari ayat-ayat Al-Quran. Dari situlah mereka sehingga katakan bahwa Al-Quran itu benar adanya. Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi. Ternyata bukanlah mereka itu orang gila, bukanlah orang-orang yang pelacur. Ya, sampai seorang tokoh orientalis mengarang buku, ya, tentang Nabi Muhammad, Michael Hart. Anda bisa baca bukunya 100 tokoh berpengaruh di dunia. Dan yang nomor 1 itu adalah Nabi Muhammad. Dikatakan sebagai manusia terpengaruh pertama di dunia adalah Nabi Muhammad. Kita bisa saksikan. Itu orientalisme. Jadi, walaupun demikian tidak semua orientalisme bersifat negatif, ada juga yang positif. Ya, dia dengan kacamata terang, ya. Kecuali Snokhokronye, nanti Anda pelajari siapa itu Snokhokronye. Dialah memajukan, ya, Universitas Leiden dengan memberikan kajian-kajian Islam setelah dia meneliti banyak di Saudi Arabia dan lain-lain. Ya, nanti ada lagi ilmu lawan dari orientalisme itu namanya oksidentalisme. Oksidentalisme itu adalah orang-orang timur yang ahli tentang kebaratan. Siapa-siapa itu
itu orang-orang timur seperti ya Hussein Nasr, ya itu ya banyak dari India, dari Persia itu meneliti